Halo semuanya, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Aska Adianti dan saya akan menjelaskan bab 4 yang ada di buku paket kelas 9 IPS dengan judul Indonesia dari Masa Kemerdekaan hingga Masa Reformasi. Poin utama yang akan saya jabarkan pada video kali ini adalah masa kemerdekaan, masa demokrasi terpimpin, masa Orde Baru, dan yang terakhir adalah masa reformasi. Masa kemerdekaan pada tahun 1945 hingga 1950. Proklamasi kemerdekaan. Persiapan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jenderal Kuniaki Koiso menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Lalu setelah itu dibentuklah pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan diadakan sidang pertama yaitu pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni dan sidang kedua pada tanggal 10 sampai 11 Juli 1945. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI yang diketuai Pak Soekarno. Tidak lama kemudian, muncul peristiwa Rengas Dengklok, lalu perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan sambutan rakyat terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa perjuangan Indonesia pada perjuangan fisik ada insiden Hotel Yamato, pertempuran Surabaya, pertempuran 5 hari di Semarang, pertempuran Ambarawa, Bandung Lautan Api, pertempuran Puputan Magarana Bali, dan serangan umum 1 Maret. Untuk perjuangan diplomasi yaitu perundingan Linggarjati, perundingan Renville, perundingan Romroyan, serta perundingan Meja Bundar. 4. Perkembangan politik Indonesia pada masa kemerdekaan. Republik Indonesia Serikat atau RIS pada tanggal 27 Desember 1949. B. Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 12 Mei 1950. C. Gangguan keamanan diliputi oleh pemberontakan PKI Madiun 1948, pemberontakan DITII di Jawa Barat dan Sulawesi Selatan, Aceh, dan Kalimantan Selatan. 5. Perkembangan ekonomi Indonesia pada masa kemerdekaan. A. Permasalahan inflasi. B. Blokade laut November 1945. Upaya yang dilakukan yaitu melaksanakan program pinjaman nasional pada Juli 1946. 2. Melakukan diplomasi ke India 1946. 3. Mengadakan hubungan dagang langsung ke luar negeri. 6. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kemerdekaan. A. Kehidupan sosial. Penghapusan diskriminasi ras. B. Pendidikan. Ada pembagian 4 tingkatan pendidikan. C. Kebudayaan, yaitu muncul lagu nasionalisme. Masa demokrasi parlementer pada tahun 1950 sampai 1959. 1. Perkembangan politik. Sistem pemerintahan menggunakan UUD sementara 1950. Sistem pemerintahan parlementer. Sistem kabinetnya adalah second kabinet. B. Sistem kepartaian. Sistem multipartai, akibatnya muncul persaingan antar partai sehingga sering terjadi pergantian kabinet dan program kerja tidak berjalan. Pemilu 1955. Pemilu pertama di Indonesia terbagi 2 tahap. Tahap 1, 29 September 1955 memilih anggota DPR. Tahap 2, 15 Desember 1955 memilih anggota Dewan Konstituante. D. Gangguan keamanan. Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil, pemberontakan Republik Maluku Selatan, pemberontakan Andi Aziz, pemberontakan PRRI dan Permesta. E. Konferensi Asia Afrika dan Deklarasi Juanda. Konferensi Asia Afrika 18-24 April 1955 menghasilkan Dasar-Sila Bandung, pamor Indonesia sebagai negara merdeka naik, dukungan bagi pembebasan Irian Barat. KAA menjadi awal lahirnya organisasi gerakan non-blok. 2. Perkembangan ekonomi. A. Gunting Syarifuddin mengurangi jumlah uang yang beredar dengan memotong semua uang yang bernilai Rp2,50. B. Sistem ekonomi gerakan Benteng mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi nasional. C. Nasionalis perusahaan asing mencabut hak milik Belanda menjadi hak milik pemerintah RI. D. Finansial ekonomi atau FINEK. Karena ditolak, Indonesia membubarkan Uni Indonesia Belanda tanggal 13 Februari 1956. E. Rencana pembangunan 5 tahun 1956 sampai 1961 gagal karena depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat dan perjuangan pembebasan Irian Barat, ketegangan antara pusat dan daerah. 3. Kehidupan masyarakat. A. Kehidupan sosial meningkatnya kemiskinan dan pengangguran. B. Pendidikan, munculnya sekolah teknik. C. Munculnya organisasi seni lukis. C. Masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Adanya dekret Presiden 5 Juli 1959, penyimpangan terhadap UUD 1945, kekuatan politik Indonesia. D. Politik luar negeri, yaitu ada Oldivo dan Evo, politik mercusuar, Indonesia dalam gerakan non-blok, konfrontasi dengan Malaysia, pembebasan Irian Jaya,
Peristiwa G30 SPKI 1965. 2. Perkembangan ekonomi. Pembentukan Dewan Perancang Nasional atau Dapernas. B. Devaluasi mata uang rupiah. C. Deklarasi ekonomi. 3. Kehidupan masyarakat. A. Kehidupan sosial. Ajaran Nasakom, nasionalisme, agama, komunis. Menguntungkan PKI. B. Pendidikan. Mendirikan universitas baru di setiap provinsi dan menambah fakultas di setiap universitas. SMP ditambah pelajaran ilmu administrasi dan kesejahteraan masyarakat. SMA diadakan penjurusan. C. Kesenian. Munculnya lembaga seni yang dibangun oleh partai-partai politik seperti Lembaga Kesenian Rakyat atau Lekra. D. Masa Orde Baru 1966 sampai 1998. Perkembangan politik, yaitu adanya Super Semar. B. Penataan stabilitas politik, pemulihan politik luar negeri Indonesia, bebas aktif, pemulihan hubungan dengan Malaysia, kembali menjadi anggota PBB, ikut memprakarsai pembentukan ASEAN. C. Penyederhanaan partai politik. D. Pemilihan umum. E. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4. F. Dwi fungsi ABRI. 2. Perkembangan ekonomi. A. Program jangka pendek. B. Program jangka panjang yaitu pelita 1 sampai pelita 4. 3. Perkembangan masyarakat. Kehidupan sosial. Pemerintah berhasil mewujudkan stabilitas politik dan menciptakan suasana aman bagi masyarakat Indonesia. Program kesejahteraan yang dilaksanakan adalah transmigrasi, keluarga berencana, dan puskesmas dan posyandu. B. Pendidikan. Membuka kesempatan belajar yang lebih luas dan diimbangi dengan peningkatan mutu pendidikan. Muncul sekolah pembangunan. Program yang dilakukan yaitu membangun SD Inpres, memberantas buta huruf, program wajib belajar, program gerakan orang tua asuh atau GNOTA. C. Kesenian. Pembinaan dan pengembangan seni. Dimunculkan sekolah seni, kursus seni, organisasi seni, dan wadah kegiatan seni lainnya. Inventarisasi peninggalan purbakala yang meliputi 1165 situs purbakala dan rehabilitasi serta perluasan museum. E. Masa reformasi 1998 sampai sekarang. 1. Lahirnya gerakan reformasi. Gerakan reformasi diawali dengan krisis moneter yang melanda Thailand Juli 1997, mengguncang nilai tukar mata uang negara-negara di Asia. B. Demokrasi mahasiswa skala besar dengan tuntutan penurunan sembako, penghapusan monopoli, kolusi, korupsi, dan nepotisme KKN. Presiden Soeharto turun dari jabatannya. C. 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyerahkan jabatannya kepada Wakil Presiden B.J. Habibie. 2. Perkembangan politik. 1. Sidang Istimewa MPR 1998. 2. Otonomi daerah. 3. Pencabutan pembatasan partai politik. 4. Penghapusan difungsi ABRI. 5. Penyelenggaraan pemilu. 3. Perkembangan ekonomi. 1. Pemerintahan Presiden B.J. Habibie. 2. Pemerintahan Abdurrahman Wahid Presiden. 3. Pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. 4. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. 4. Kehidupan masyarakat. A. Kehidupan sosial. Kondisi sosial yang kacau akibat lemah hukum dan kondisi ekonomi negara yang tidak kunjung membaik sehingga menimbulkan konflik sosial yang bersifat etnis. Masyarakat bebas menyuarakan berbagai aspirasi dan gagasannya didukung dengan adanya surat kabar. B. Pendidikan. 1. Anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran APBN. 2. Mengubah sistem pendidikan menjadi sektor pembangunan yang didesentralisasikan. 3. Perubahan kurikulum. 1. Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. 2. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. 3. Kurikulum 2013. Dan yang terakhir adalah kurikulum merdeka. C. Kebudayaan. Upaya pelestarian budaya dengan mendaftarkan Indonesia ke Warisan Budaya United Nations Education, Science and Cultural Organization atau UNESCO agar tidak diklaim negara lain. Demikian penjelasan materi video dari bab 4 kelas 9 materi IPS. Semoga materi yang saya jabarkan menjadi bermanfaat dan berguna untuk kalian semua. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.